Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Febriansyah, NIM 210311110065. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan resume materi agroklimatologi pertemuan ke-10 berjudul kekeringan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Kekeringan menurut UNISDR 2009 adalah kurangnya curah hujan dalam jangka waktu tertentu, biasanya berupa sebuah musim. Penyebab dari kekeringan adalah faktor yang mempengaruhi kekeringan. Yang pertama, faktor meteorologi, merupakan ekspresi perbedaan presipitasi dari kondisi normal menjadi periode tertentu, bersifat spesifik sesuai iklim di daerah tersebut. Kedua, faktor hidrologi, penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan berkurangnya resapan air ke dalam tanah. Yang ketiga, faktor agronomi, yaitu pola tanam yang akan memengaruhi kebutuhan air. Keempat, faktor prasarana sumber daya air, kebutuhan air yang semakin meningkat sedangkan air yang tersedia jumlahnya terbatas. Kemudian yang kelima, faktor penekanan hukum, kurangnya kesadaran dari masyarakat, khususnya pencurian, contohnya pencurian air. Terakhir, faktor sosial ekonomi. Dan jenis-jenis kekeringan. Adapun jenis-jenis kekeringan antara lain: pertama, kekeringan meteorologis, kekeringan yang berkaitan dengan curah hujan. Kedua, kekeringan hidrologis, yaitu kurangnya pasokan air permukaan dan air tanah. Tiga, kekeringan agronomis, yaitu kekeringan yang berhubungan dengan kandungan air dalam tanah. Terakhir, kekeringan sosial ekonomi, pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal, akibatnya terjadi kekeringan meteorologi. Jangkaman pada tanaman, defisit air sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 2. WHO memperkirakan kekeringan menyebabkan kematian lebih dari separuh di dunia. Dapat respon fisiologi, itu kekeringan dapat menurunkan proses fotosintesis yang disebabkan oleh penutupan stomata yang akan mempengaruhi konsentrasi CO2 seluler. Adaptasi tanaman C4 telah mengembangkan strategi dalam penangkapan CO2 untuk pembentukan gula. Dan respon biokimia, yaitu sistem membran mengalami perubahan deposisi secara dramatis dan membatasi fungsi organel, seperti halnya interaksi sel sebagai respon terhadap cekaman air. Adaptasi tanaman, penyesuaian osmotik, 2 senyawa metabolit yang mampu memproduksi solvasi. 3 contoh osmolis, asam amino, glisin, betain, dan gula. Untuk respon molekuler, yaitu terjadi beberapa perubahan pada pola ekspresi, contohnya gen yang berperan dalam respon awal. Yang terakhir yaitu respon adaptif, terjadi perubahan ekspresi seperti pembungaan dan penghambatan pertumbuhan. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.